Lofalila. Halo, assalamualaikum Lofalila. Balik lagi di Hijab Alila Channel bersama Dila dan nggak ada. Jadi kali ini aku sendirian karena TFV-nya lagi berhalangan hadir. Kenapa ya? Nah, kali ini lebih spesifik ya, aku mau bahas tentang ikhtilat dan juga khalwat. Jadi dalam Islam ada hal-hal yang harus kita hindari nih dalam berinteraksi, yaitu ikhtilat dan juga khalwat. Mungkin teman-teman masih asing gitu ya, ikhtilat ini apa sih? Khalwat itu apa sih? Tenang, kita bahas satu-satu. Yang pertama, ikhtilat. Jadi ikhtilat ini maksudnya bercampur baur gitu ya, laki-laki perempuan dalam satu ruangan tanpa mahram dan juga tanpa kepentingan gitu. Maka hal ini dilarang gitu sama Allah. Kita nggak boleh masuk ke forum-forum yang kayak gini. Kok nggak boleh sih? Islam kaku banget deh. Masa kita nggak boleh ikut organisasi yang kayak gitu misalnya, atau nggak boleh berinteraksi sama cowok gitu misalnya? Ya nggak gitu juga lah. Kita boleh kok. Islam itu membolehkan ikhtilat, tapi dalam 3 situasi aja. Yang pertama itu dalam situasi bermuamalah. Yang kedua dalam situasi kayak penanganan kesehatan. Kemudian yang ketiga itu dalam situasi kegiatan belajar mengajar, pendidikan, itu boleh. Tapi di luar 3 situasi ini nggak boleh. Oke? Terus kenapa sih kita harus ngejauhin ikhtilat? Emangnya ada dalilnya? Apa landasannya? Sabar. Ada kok landasannya, dan Allah juga nyuruh kita untuk menjauhi ikhtilat itu sebenarnya untuk menjaga kemuliaan diri kita sendiri gitu, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi dulu nih zaman Rasulullah ya, Rasulullah pernah lihat perkumpulan laki-laki dan perempuan apa sih? Perkumpulan laki-laki dan perempuan di tengah jalan gitu ya. Terus Rasulullah menyuruh perempuan-perempuan untuk jalan di pinggir gitu supaya supaya terpisah gitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, dari sini aja udah jelas ya Rasulullah udah memisahkan gitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, ada juga cerita di situasi lain, yaitu ketika selesai sholat. Ketika selesai sholat nih, Rasulullah nyuruh perempuan-perempuan untuk pulang duluan dan laki-laki belakangan. Supaya kenapa? Supaya enggak campur baur lah ya pastinya, supaya nggak campur baur laki-laki dan perempuan di area masjid kayak gitu. Dan supaya nggak ada drama-drama juga ya kan, kayak bukti sendalnya hilang ya kayak gitu, terus cari-carian sendal berdua-duaan gitu nggak banget gitu ya. Rasulullah menghindari jalan-jalan menuju ke maksiatan kayak gitu, masya Allah ya. Tapi sekarang nih ya, justru yang kayak gitu malahan dicari gitu ya, drama-drama kayak gitu malah kayak jadi sesuatu yang lucu gitu. Tapi kumohon teman-teman Lofalila nggak kayak gitu kan, please jangan kayak gitu ya. Nah, hikmah dari menjauhi ikhtilat itu sebenarnya ada banyak nih, tapi ini aku sebutin beberapa aja ya. Jadi yang pertama itu menjaga kemuliaan diri kita, terutama kita nih perempuan. Yang kedua, mengontrol gorizah nau. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih gorizah nau itu apa? Jadi gorizah nau adalah hasrat yang menimbulkan rasa ketertarikan terhadap lawan jenis gitu. Jadi tertarik sama lawan jenis itu kan fitrah ya, normal gitu. Tapi kita harus kontrol. Nah, dengan menjauhi ikhtilat ini, kita insya Allah bisa mengontrol diri kita untuk menahan rasa-rasa itu kayak gitu. Kemudian yang ketiga, mencegah terjadinya kontak fisik, kontak mata, ya kan, lihat-lihatan, terus juga kontak hati, kontak batin, dan segala perkontakan lainnya gitu. Dengan ikhtilat insya Allah kita lebih terjaga gitu ya, bisa menundukkan pandangan, terus juga bisa lebih menjaga hati kita, tidak secara langsung bercampur baur dengan laki-laki, dengan lawan jenis. Yang keempat, mencegah terjadinya fitnah, terus juga modus ya kan, sama mudarat-mudarat lainnya insya Allah gitu. Makanya teman-teman, jauhilah ikhtilat. Nah, yang kedua kita bahas tentang khalwat. Jadi khalwat ini adalah berdua-duaannya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mau dia statusnya pacaran kek, atau temenan, sahabatan, ya pokoknya apapun statusnya itu tetap ini nggak boleh ya. Oh iya, berhubung tentang mahram ya, mungkin teman-teman masih siapa aja sih mahramku gitu. Ya pokoknya siapa aja sih mahram kita. Nah, ini bisa kita lihat nih di sini. Ini ada diagram mahram. Nih, kelihatan nggak?
Ya, ini di buku Berhijab Syar'i. Jadi kalau mau tahu bisa beli bukunya. Ini buku anak-anak sebenarnya, karena ini pengetahuan yang udah dari kecil harus kita tahu. Tapi kalau misalnya yang belum tahu bisa nih cek di buku ini yang pertama, atau cek juga di surat An-Nur ayat 31, itu ada siapa-siapa aja yang sebenarnya mahram kita. Atau biar lebih mudah gitu ya, teman-teman bisa cari di Taman Mingguan Hijab Alila yang dulu tuh di hashtag kita punya batasan. Itu ada diagram mahram. Insya Allah memudahkan teman-teman buat mengenali siapa aja yang mahram kita. Oke, kita kembali ke kholwat tadi ya. Jadi apapun statusnya, intinya tetap nggak boleh berkholwat bagi yang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan Allah langsung melarang di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan juga suatu jalan yang buruk gitu. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah langsung mengharapkan dua hal sekaligus. Yang pertama udah pasti zina, dan yang kedua adalah segala aktivitas-aktivitas yang menjerumuskan kita kepada zina, termasuk pacaran dan juga kholwat pastinya gitu ya. Berdua-duaan sama yang bukan mahram. Berdua-duaan sama yang bukan mahram aja udah Allah haramkan, apalagi pacaran ya kan. Mungkin teman-teman ada yang nanya nih, kenapa sih kok berdua-duaan sama yang bukan mahram aja nggak boleh? Kan bisa jadi mereka cuma temenan doang, nggak ada niatan macam-macam, nggak ada apa ya, pokoknya nggak ada niatan yang kayak gitulah gitu sampai ke zina-zinaan. Iya bisa jadi benar, tapi yang namanya cewek sama cowok kalau berdua-duaan itu bisa banget memicu yang namanya rasa coklat strawberry, pokoknya rasa-rasa yang nggak biasa gitu. Pernah dengar Sahabat Jadi Cinta? Nah ya itu buktinya. So jangan rasa aman dulu. Ya udah, sekarang kita coba analisis deh, orang pacaran tuh biasanya mulainya dari mana sih? Dari temenan dulu kan, terus temenan, ngumpul-ngumpul bareng ya kan, nongkrong. Ada momen dimana lihat-lihatan, muncul rasa ketertarikan. Habis itu mulai PDKT, berdua-duaan, terus jadian deh, ya nggak sih? Iyalah, pasti kayak gitu. Jadi sepakat ya bahwa ikhtilat dan juga kholwat itu mengandung zat adiktif yang bisa membuat hati, pikiran, jiwa raga kita kecanduan sama yang namanya kemaksiatan. Jadi udah deh, jauhin aja yang namanya ikhtilat sama kholwat itu. Pokoknya ini aku maksudnya bukan nyuruh kalian untuk jadi anak yang ansos atau individualistis ya. Maksudnya kalau ikhtilat tuh gini, kita masih boleh temenan sama orang-orang di sekitar kita. Boleh banget kita temenan sama temen cewek semua gitu, boleh banget. Tapi maksudnya ketika kita mau berinteraksi sama yang bukan mahram, ingat 3 situasi tadi. Kita cuma boleh berinteraksi dalam 3 situasi tadi. Gitu aja. Oke? Aku juga sebenarnya pengen bahas tentang ikhtilat dan juga kholwat di media sosial gitu ya, kayak WhatsApp, Instagram. Tapi yaudah deh, next di video selanjutnya ya. Jadi sekian sharing-sharing kita tentang ikhtilat dan juga kholwat, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan seharinya teman-teman semua. Sekian, assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau ngasih tips tentang how to hijrah dari ikhtilat dan juga kholwat online. Jadi aku saranin nih, sebelum melanjutin nonton video ini, kalian nonton video yang kemarin dulu. Udah pada nonton belum? Kalau belum, silahkan klik di description box di ini. Mungkin teman-teman yang udah hijrah atau baru mau hijrah, ada nih yang mengalami kesulitan untuk menjaga interaksi dengan lawan jenis di dunia online gitu ya, atau di sosial media. Jadi buat kamu yang bener-bener mau hijrah, mudah-mudahan tips-tips yang nanti aku kasih itu juga bermanfaat ya buat kalian. Jadi langsung aja. Jadi tips yang pertama itu, dulu pertama kali hijrah, aku ngapusin semua kontak temen cowok aku. Kenapa? Karena di sini aku tuh menghindari stimulus yang nantinya bakalan bikin aku pengen ngerespon gitu ya, pengen ngechat
pengen nanggepin. Jadi yang namanya stimulus gitu kan, yang namanya ngelihat something yang kayak aduh biasanya interaksi nih di sini, biasanya gue ngerespon nih di sini. Nah, di situ akhirnya ya dihindari lah gitu, karena udah nggak nge-save nomornya lagi. Sebenarnya dari kita menghapusin kontak ini juga bisa menjaga kita untuk lebih membatasi gitu dalam chat. Karena apa? Karena kan kalau misalnya kita biasanya gini, dapet chat dari nomor yang nggak kita kenal, yang nggak kita save di nomor kita, itu kita jadi kayak ya ngebatasin lah ya, yang perlu-perlu aja kita chatnya. Itu tips yang pertama, menghapusin kontak cowok. Tips yang kedua, itu menjaga sikap ketika chatting. Kalau saran aku sih, kita harus poin, terus membatasi emot, sama fokus sama topik yang sedang kita bahas. Karena pasti ada kondisi di mana kita terpaksa chattingan gitu ya sama lawan jenis gitu. Yang pasti ini dalam kepentingan syar'i ya. Nah jadi kalau misalnya kita chattingan gitu sama lawan jenis, yang pasti pertama tadi ya harus to the point, terus membatasi emot. Kalau misalnya topiknya udah keluar gitu ya, udah nggak sesuai dengan pembahasan, maka jangan ragu untuk nge-cut. Udah pokoknya sikirin deh rasa nggak enakan gitu ya. Karena ini kayak gini nih, ini biasanya teman-teman juga pasti dilema juga nih kalau di chat sama teman lama gitu ya. Teman lama ini misalnya cowok, misalnya nanyain kabar gitu ya, biasanya sih gitu ya. Ketika ditanyain kabar ya maka jawab apa yang dia tanyakan gitu. Tapi jangan lupa juga untuk kembali tadi ke poin pertama, kita to the point, tanya niatnya dia untuk nge-chat kita ini apa. Kayak misalnya, tapi jangan yang kaku-kaku juga sih, ya tanya aja, weh tumben ada apa nih, kayak gitu-gitu. Terus habis itu kalau misalnya dia beneran ada keperluan kan alhamdulillah kan jadi cepat gitu. Tapi kalau misalnya memang cuma iseng aja atau hanya apa gitu, maka ya tadi jangan merasa nggak enak gitu untuk nge-cut. Kalau bisa nih ya, kalau bisa malah kita dakwahin gitu, karena ketika kita nge-cut pasti kan dia kayak kenapa sih kok lu sekarang jadi beda semenjak hijrah, kenapa sih harus berubah gitu, kenapa sih harus menjaga batasan seperti ini kayak gitu lah. Maka kita jelasin lah dengan bahasa kita ya yang pasti, supaya dia juga nggak kesinggung, supaya kita mengedukasi dia, supaya dia juga nggak sakit hati gitu kenapa kita berperilaku demikian. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi hindari rasa nggak enak. Jadi kita jangan mau aman sendiri gitu. Kita kalau bisa juga ngasih tahu teman-teman kita. Oke, lanjut ke tips yang ketiga, yaitu adalah menghindari grup campur baur. Apalagi isi grupnya itu nggak berfaedah. Ya, itu udah jelas, udah tinggalin aja. Nah, terus kalau misalnya grup kayak grup kelas gitu gimana kak? Kalau grup kelas gitu ya, grup kelas di sini aku melihatnya kita masih ada kepentingan di sini. Selama kita masih menjadi anggota kelas itu ya, kita masih butuh informasi tentang kayak misalnya tugas atau jam masuk guru atau ya pokoknya masih ada hubungannya sama kelas lah ya, sama sekolah. Nah itu kita masih bisa mengambil informasi dari situ. Kontrol teman-teman kita mau ngapain gitu ya di grup itu, jangan langsung left gitu juga, enggak. Jadi ya udah skip aja gitu kalau misalnya teman-teman kita yang lagi ketawa-ketiwi atau melakukan hal yang gak jelas. Tapi kalau misalnya emang udah mengarah ke negatif atau ke hal-hal yang udah keterlaluan, maka jangan ragu untuk ingetin gitu. Karena gimana pun juga kan mereka teman kita, ya kan? Nah jadi itu aja sih 3 tips dari aku gitu ya buat menghindari yang namanya ikhtilat dan juga khawalat online. Oh ya, tapi ini tuh ala aku ya, ini tuh ngefek banget gitu di aku. Tapi nggak tahu ke teman-teman, mudah-mudahan sih ya tips-tipsnya bermanfaat juga buat diterapkan teman-teman yang mau benar-benar hijrah dari perikhtilatan online gitu ya. Nah tapi yang namanya komunikasi gitu ya, kita kadang juga suka kebablasan. Nah kalau udah kebablasan gimana nih? Nah pastinya kita minta ampun sama Allah. Tapi di sini yang mau aku tekenin nih, gak semua masalah itu selesai dengan minta ampun sama Allah. Jadi kitanya juga harus ikhtiar, kitanya harus berubah gitu. Kita harus hijrah, tinggalin semua hal-hal yang Allah gak suka. Karena masih banyak banget hal-hal yang harus kita perbaiki nantinya gitu. Jadi selesain dulu apa yang kamu tahu sekarang, karena siap-siap untuk tahu tantangan-tantangan hijrah selanjutnya. Yaudah, sekian sharing-sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen di bawah ini ya. Dadah, assalamualaikum.